yang kemarin kebetulan kan saya ada 2 kali jadi asisten. Jadi yang untuk kemarin itu yang saya lihat tuh ya koordinator itu ya mengurusi sebagai jembatan antara asisten ke pengurus forum asisten dan dosen juga. Berarti sebagai lebih penengah ya? Iya, sebagai penengah. Oke, baik. Itu tadi impresi dari rekan koordinator. Dan sekarang karena sudah memasuki waktunya, saya akan menyebutkan rangkaian acara yang akan kita lalui di pagi hari ini. Untuk yang pertama itu pembukaan, tadi sudah saya buka. Kemudian acara yang kedua yaitu pemaparan informasi, peraturan, tugas, dan kewajiban sebagai seorang koordinator asisten praktikum yang akan dibawakan oleh koordinator inti. Kemudian sesi berikutnya adalah tanya jawab, dan sesi berikut yang terakhir yaitu penutupan dan foto bersama. Baik, dan itu dia tadi rangkaian acaranya. Mari kita beralih ke acara berikutnya, yaitu pemaparan informasi, peraturan, tugas, dan kewajiban sebagai seorang koordinator asisten praktikum. Mari, saya persilakan untuk bagian koordinator inti untuk bisa menjelaskan detail materinya. Kepada koordinator inti, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, masih semangat ya pagi ini ya? Mana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, udah pada sarapan? Belum. Aduh, sama sih belum sih. Ya udah nggak apa. Oke, kita pada pagi hari ini bakal ngebahas ya tentang paduan menjadi koor mata kuliah. Buat teman-teman koor di sini mungkin ada yang first time, ada juga yang udah pernah mengerti terkait gimana sih cara jadi koordinator. Nggak apa, kita di sini juga sama-sama belajar lagi, kita ulik lagi, siapa tahu ada yang kelupaan. Oke, jadi di sini kita bakal ngebahas tentang paduan menjadi koordinator mata kuliah. Nanti juga selain saya nanti juga bakal dipandu juga ada Mbak Iza sama Mbak Dini ke depannya. Oke, silakan Mas, boleh next slide. Oke, untuk tugas dan tanggung jawab koordinator mata kuliah, oke bisa next. Oke, untuk tugas dan tanggung jawab koordinator mata kuliah ini sendiri, tentunya teman-teman bakal dapat banyak banget tugas, dan bukan banyak sih, istilahnya cukup lah ya, kewajiban yang teman-teman bakal lakukan ketika teman-teman menjadi koordinator mata kuliah. Yang pertama adalah menyusun jadwal asisten dan mendata asisten. Ini biasanya dilakukan oleh teman-teman koordinator biar teman-teman asistennya itu terprovide dalam hal administrasi. Jadi teman-teman ngebantu, nantinya bakal dapat master jadwal dan juga data-data asisten yang teman-teman bakal rekap ulang lagi gitu untuk di data master tersebut. Kemudian membuat grup WhatsApp tentunya teman-teman udah aku yakin teman-teman udah ngebuat grup itu yang digunakan untuk koordinasi per mata kuliah dengan rekan-rekan asistennya. Dan kalau ada yang belum, silahkan bisa dibuat dulu ya, buat grup WhatsApp-nya. Kemudian membagikan dan meneruskan informasi. Di sini itu maksudnya apa sih, teman-teman? Nantinya ketika dapat informasi dari kita, teman-teman forum asisten, teman-teman bisa dibagikan ke teman-teman asisten praktikum yang lain, atau mungkin dosen yang bersangkutan, atau mungkin informasi yang dapat dari dosen-dosen yang bersangkutan yang lainnya bisa teruskan ke teman-teman asisten ataupun ke teman-teman forum asisten. Itu jadi teman-teman koor istilahnya jadi jembatan lah gitu ke berbagai tempat gitu. Kemudian untuk menanyakan silabus ke dosen gitu. Silabus ini lebih ke arah RPS dan modul ya. Jadi teman-teman koor di sini istilahnya lebih ke koordinasi secara aktif baik dari segi operasional maupun administrasi. Nah, untuk menanyakan silabus ini itu istilahnya nanti yang nanti bakal digunakan terkait perkuliahan guys. Silabus sih kayak metode pembelajaran, kemudian konsep perkuliahannya mau gimana, apakah sinkronus atau asinkronus. Jadi koordinator ini bisa karena untuk lebih aktif dalam komunikasi terhadap dosen tersebut gitu. Misalnya dari balik kayak teman-teman kerja untuk koordinasi sama dosen lainnya gitu. Kemudian menanyakan kendala asisten. Di sini teman-teman bisa untuk ketika misalnya ada teman-teman asisten yang nggak aktif nih, mungkin teman-teman yang berkendala buat hadir, nantinya teman-teman lebih aktif komunikasi terkait ada apa sih kendala di balik itu gitu. Jadi di sini biar kegiatan mengasisten di forum asisten itu bisa lancar gitu. Jadi teman-teman bisa saling komunikasi, karena takutnya ya ada beberapa kasus beberapa teman asisten yang nggak aktif dan dosennya itu juga nggak tahu dia kenapa. Sedangkan
Bapak Ibu dosen itu butuh banget asisten ketika mereka mengajar, dan si asisten yang bertugas ini kadang jarang hadir. Nah, di sini tugas teman-teman koor bisa menanyakan terkait dengan asisten tersebut biar tidak ada miscommunication gitu. Kemudian yang terakhir adalah mereka presensi manual. Nantinya terkait mereka presensi nanti bakal dijelaskan di sesi terakhir gitu. Oke, bisa next. Oke, kemudian untuk tugas ini tadi udah aku explain terkait tugas penyusunan jadwal dan data hasil ini nantinya teman-teman bakal diberikan master jadwal, dan nantinya juga dari master jadwal itu yang nantinya bakal diberikan oleh teman-teman koor yang lain itu teman-teman bakal menginputkan data-data teman-teman asisten yang lain terkait nomor rekening, kemudian email, nomor HP dan lain sebagainya, yang nantinya bisa nantinya kita di follow up buat pendataan di akhir oleh kita teman-teman koordinator inti forum asisten gitu. Dan untuk jadwalnya sendiri, untuk jadwal mata kuliah sendiri, dari Amikom itu biasanya mereka telat-telatan ya, H-1 baru dipublish di website DAAK. Jadi teman-teman kalau misalnya tanya nih, biasanya kan ada tanya, Kak, dosennya siapa ya? Atau Kak, jadwalnya udah muncul ya. Kita sebenarnya ngelihat dari website dari Amikom dulu nih. Nah, untuk website jadwalnya itu ada di web DAAK. Biasanya ke publish-nya itu kita juga masih nunggu dari DAAK juga. Ke publish-nya itu biasanya H-2 atau H-1. Nah, untuk lebih rincinya teman-teman bisa kunjungin website di sini SID jadwal kuliah DAAK 21. Oke, mungkin bisa di screenshot atau bisa dicatat. Aku bantu di kolom komentar aja ya. Jadwal kuliah DAK 21. Nah, di link tersebut teman-teman bisa silakan akses untuk cek apakah jadwal itu udah muncul atau belum. Atau misal teman-teman tanya dosennya siapa sih? Itu bisa dicek referensi dari dosen semester lalu siapa, karena biasanya kurang lebih sama lah walaupun ada perubahan ke depannya gitu. Oke, mungkin bisa di next slide. Untuk next slide bisa dilanjut oleh Mbak Iza. Halo Mbak Iza, di sini ada. Ini udah next slide ya. Untuk tugas selanjutnya yaitu teman-teman koor diharapkan untuk membuat grup WhatsApp yang isinya itu para anggota dari asisten mata kuliah yang teman-teman ampuh. Nah, terus nanti kalian disuruh untuk melengkapi data-data di sini. Data-data yaitu nama, kontak, email, nomor rekening, terus data-data lainnya. Selanjutnya, oke. Lalu tugas ketiga, membagikan atau meneruskan informasi dari pengurus forum asisten ke asisten non-koor. Jadi nanti teman-teman kan masuk ke WhatsApp yang grup WhatsApp koor nih. Nanti isinya ada teman-teman FA sama para koor. Nah, nanti dari teman-teman FA bakal menyampaikan informasi yang hanya disampaikan ke teman-teman koor. Nah, tugasnya teman-teman adalah meneruskan informasi tersebut ke anggota dari Asprak, anggota asisten mata kuliah. Oke, terus lanjut. Oke, lalu selanjutnya teman-teman menanyakan kepada anggota asisten apabila ada kendala. Jadi di sini mohon untuk teman-teman koordinasi apa ada kendala di dalam kegiatan Recording in asisten progress. ini atau tidak. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman mengingatkan kepada rekan asisten serumpun untuk mengisi presensi Google Form yang akan disediakan oleh koor inti. Nah, untuk linknya nanti menyusul. Untuk slide selanjutnya mungkin akan dipresentasikan oleh Mbak Dini, kepada Mbak Dini. Saya persilakan. Oke, tes suara saya masuk nggak? Masuk, Kak. Oke, masuk. Untuk mengenai presensi yang manual itu, saya akan coba demokan untuk pengisiannya ya teman-teman, biar lebih jelas. Ya, nanti kalian bakal dikasih 3 link ya. Tadi yang pertama udah Mas Afi sebutkan, ada link jadwal, terus yang kedua ada link master jadwal, dan yang ketiga ada link presensi. Untuk link presensinya nanti bakal saya inputkan di grup, di deskripsi grup, jadi kalian bisa lihat. Nah, bentar ini dulu. Nah, di bagian presensi nanti akan
kami bagikan form yang isinya template untuk presensi. Kalian bisa copy nanti. Lalu untuk presensi satu semester ke depan kita pakai presensi manual ya teman-teman. Nah langsung aja. Di sini ada contoh pengisiannya dari nama, NIM, dosen. Nah dan di sini juga ada bukti SS. Jadi di dalam sheet presensinya nanti kalian juga diharuskan untuk menginputkan bukti screenshot gitu. Langsung aja saya demokan untuk pengisiannya. Oke, ini nama cukup kalian isi aja, terserah. Nama lengkap ya teman-teman. Terus NIM-nya menggunakan titik, jangan lupa. Tanggalnya tanggal hari ini aja. Oke, 09. Waktunya kita pilih satu aja. Nah, untuk kelasnya, nanti kalian selaku koor matkul bisa edit kelasnya ya teman-teman. Mungkin kan kelasnya ada yang beda ya, ada angkatan 18 atau kelasnya apa, nanti bisa diedit dari formnya ini. Untuk dosen juga kalian bisa edit sendiri nanti gitu. Sampai sini dulu masih ada kesulitan nggak kira-kira? Aman? Aman. Aman. Oke, saya lanjutin dulu ya. Untuk pertemuannya juga harus kalian isi. Misalkan pertemuan satu cukup tulis satu aja ini. Nah, untuk bukti screenshotnya, kalian juga diharuskan untuk menyertakan tanggal dan waktu saat melakukan asistensi. Jadi misalkan kayak gini nih, kalian ada Meet atau pakai Google Meet secara sinkronus gitu ya berarti, itu kalian buka bagian kalender, nah nanti kan di sini bakal nge-show tuh tanggal dan waktunya, itu baru kalian screenshot gitu. Terus juga kalau misalkan kalian pakai HP gitu ya, itu tinggal area notifikasinya diturunin aja ke bawah, terus di screenshot pas lagi meet-nya gitu. Mungkin ada pertanyaan kan, Kak, kalau misalkan dosen saat pada hari ini tidak menghendaki perkuliahan menggunakan Meet gitu ya. Nah, itu bisa jadi kalian pakai grup WA atau mungkin Classroom gitu ya. Pas dosen lagi ngasih pengumuman mengenai sesi perkuliahan gitu. Halo teman-teman, kali ini saya akan mulai itu. Beliau ngomong di WhatsApp. Terus juga kalian mungkin saat itu bantu ikut share presensi atau share materi atau bantu apa, itu juga bisa kalian screenshot gitu ya. Jadikan bukti SS asal ada tanggalnya juga yang tadi saya omongin di atas. Tinggal turunin notifikasinya gitu ya. Oke, ini kasih contoh bukti SS juga. Oke, itu untuk bukti screenshotnya. Kita upload dulu. Untuk bukti screenshot ini penamaannya masih salah ya teman-teman. Untuk penamaan yang benar ada kalian bisa pakai nama underscore NIM gitu. Misalkan ada bukti screenshotnya 1, maka tulis dalam kurung 1, kalau ada 2, tulis selanjutnya gitu ya. 2, 3, dan seterusnya. Terus untuk keterangan, nah untuk keterangan ini kalau kalian misalkan ngasistensi di luar jam mengajar, misal ngasisten jam 12 malam gitu atau ngasisten hari Minggu, bisa ditulisin di sini. Terus juga kalian misalkan gantiin asisten rekan satu asisten kalian, itu bisa juga ditulisin di sini. Tapi kalau misalkan kalian ngasisten biasa, tetap di dalam jadwal gitu, itu aman, tinggal di submit aja, nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Oh iya, ini fase belum. Oke, lalu kita submit. Nah, ini udah ke submit ya teman-teman. Ini ngilanginnya gimana? Nah, ini kan udah ke submit ya teman-teman. Jadi yang kalian perlukan itu sebenarnya untuk, nah ini ada master jadwal. Di master jadwal ini, kalian untuk presensinya, nih di kolom presensi, itu isikan link dari spreadsheet-nya, bukan dari form-nya gitu ya. Jadi kalau untuk di copy paste-nya itu bukan form yang ininya,
Tapi kalian klik yang respons, lalu ada ini, spreadsheet. Nah, open spreadsheet-nya gitu. Jadi nanti kalian link yang copy itu adalah link spreadsheet-nya yang ini, yang responnya. Nah, yang ini. Ini kita kopikan dan nanti taruh ke link master jadwal di sini di bagian presensi. Nah, linknya taruh sini. Ini untuk totalnya nanti akan saya jelaskan juga. Nah, ini untuk link master jadwal ini berisi jadwal asisten, jadwal pribadi, kalian bisa cek ya nanti. Dan data pribadi ini data kalian dan asisten serumpun kalian sama presensi gitu. Nah, balik lagi ke template presensi yang tadi, untuk pengisian template presensi nanti kan bakal banyak banget nih respon yang di sini dari asisten satu rumpun kalian, misalkan menggambar dasar dari prodi Tekom gitu ya. Nanti kan banyak banget responnya dari teman-teman kalian di sini. Nah, untuk ini cuma berlaku yang memiliki lebih dari satu dosen dalam satu matkul. Misalkan di matkul e-commerce itu ada 2 dosen, Pak Abi dan Bu Abi gitu ya. Itu nanti kalian bikin sheet baru di responnya, tulis dosen ini anggap aja dosen A dan B gitu. Nah, jadi nantinya nantinya respon yang banyak ini bakal kalian sortir sesuai dengan dosen gitu. Nah, ini kan ada 2 dosen nih. Kalian bisa pindahkan, entah itu kalian mau cut atau kalian mau copy, boleh terserah. Yang penting dibagi sesuai dosennya gitu. Ini masuk ke dosen A, lalu yang ini saya mau di copy aja biar data yang dari sheet utamanya nggak hilang gitu ya. Nah, yang ini ke dosen B gitu. Nah, untuk totalnya nih, biasanya waktu tiap pertengahan semester, waktu UTS dan sebelum UAS itu akan kami mintai total presensi untuk peng-HR-an gitu. Jadi nanti kalian bisa jumlahkan dari yang ini, dari form respon ini tadi, itu di jumlah masing-masing asisten itu ngasisten berapa kali gitu, sampai sebelum UTS, dan nanti yang kedua itu sampai sebelum UAS gitu. Kalian bebas untuk ngitung jumlah berapa kali ngasistennya, boleh manual, boleh pakai cara pakai ini apa namanya, for apa sih, fungsi gitu ya, pakai itu juga boleh. Semudahnya kalian aja, yang penting nanti ditotal dan diisikan ke kolom di sini. Yang ini nggak terlalu di ini aja sih. Ini saat diminta saat UTS sama UAS. Jadi kalian belum mikirin itu aja. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Nah, segitu untuk yang presensinya. Nah, untuk yang master jadwal di sini kalian untuk jadwal dari mata kuliahnya kalian bisa tuliskan di sini dosen siapa, kelasnya, terus asistennya. Nanti ini pembagian asisten ya berarti teman-teman. Berdasarkan dari jadwal pribadi. Nanti kalian bisa nyuruh tentang asisten satu rumpun kalian untuk mengisikan data ini. Udah ada keterangannya ya teman-teman. Kalau misalkan hari Senin ada kuliah, maka ditulis merah, kita blok pakai warna merah. Tapi kalau misalkan ada jam kosong, kita pakai warna hijau gitu. Nah, nanti kalian bagi jadwalnya itu berdasarkan dari jadwal asisten ini gitu. Kalau misalkan merah itu kan berarti nggak bisa. Misalkan jam 7 Senin merah, teman kalian ada yang kuliah gitu ya, itu berarti jangan dimasukkan pada hari Senin jam 7 gitu. Cari yang hari Senin jam 7-nya itu warnanya hijau yang luang. Gitu. Untuk data pribadi ini juga bisa teman-teman kalian dalam satu rumpun asisten itu disuruh mengisikan sendiri.
Nomor rekeningnya bebas, boleh pakai bank muamalat ataupun pakai rekening dari bank lain. Ini udah jelas ya, ada email dan nama banknya juga. Udah, kalau dari saya segitu dulu. Mungkin kalau sampai sini ada ini enggak pertanyaan yang dikit aja mengenai presensi ataupun master jadwal. Itu di kolom komentar ada Mbak Dini satu. Oke. Itu tentang Mbak untuk nama SS pengalaman semester kemarin pada malas buat ganti nama. Itu gimana tuh soal? Oke, di-keep dulu aja ya pertanyaannya. Nanti bisa kita omongin saat di sesi Q&A gitu. Kalau dari saya, ini udah dulu, bisa dibalikin lagi untuk share screen-nya Mas Wisnu atau Mas Kevin. Nah, untuk yang selanjutnya, bisa di next ya. Kelebihan menjadi koordinator. Yang pertama, kalian bebas ya tadi menentukan jadwal asisten dan jadwal mengasisteni kalian. Terus yang kedua, ada mendapatkan sertifikat koordinator. Yang ketiga, dapat lebih dekat dengan dosen. Seperti yang udah Mas Afi jelasin tadi, jadi kayak kalian sebagai jembatan lah, sebagai perantara antara dosen dan mahasiswa dan dosen dan asisten yang lain gitu. Yang keempat, ada menambah wawasan dan pengalaman. Di sini juga kalian bisa belajar leadership gitu ya teman-teman. Next. Nah, berikut ini ada kontak koordinator inti dari forum asisten. Untuk Prodi Data Manajemen Informatika, S1 Sistem Informasi dan S1 Informatika, ada Mbak Iza selaku Kor Inti, Nurul Iza Zura, dan dibantu oleh Mas Faris Abid di sini. Lalu untuk yang Prodi D3 Teknik Informatika dan S1 Teknik Komputer, S1 Teknologi Informasi, ada saya sendiri, Marifa Diningsi, Mbak Dini, dibantu dengan Mas Muhammad Wisnu Pangestu. Lalu untuk yang Prodi non-FIK itu ada Mbak Rajian Nasi. Nanti kalian bisa, misalkan kalian ada kendala mengenai permasalahan mengisi presensi atau jadwal atau apa, itu bisa ditanyakan langsung ke koor inti sesuai prodi ya. Jadi biar lebih cepat aja dibalesnya gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan di acara temu besar forum asisten pada hari apa ya Mas nanti? Hari Sabtu Mbak, tanggal 25. Oke. Sekian dulu dari saya. Bisa dilanjut kepada Mas Wisnu, saya kembalikan. Baik, tadi itu detail inti dari materinya ya. Karena detail lengkap dari informasi yang didapat setiap orang itu pasti berbeda-beda. Untuk itu, di sini kami mempersilahkan untuk rekan koor asisten praktikum bisa langsung mengajukan pertanyaan dan langsung dijawab oleh koordinator inti. Karena beliau-beliau ini sudah sangat lama menjalani perannya sebagai koordinator asisten. Nah, langsung saja saya persilakan kepada rekan-rekan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tolong untuk terlebih dahulu. Kemudian kami pilih dan jangan lupa menyalakan kamera jika memungkinkan. Dan boleh langsung mengajukan pertanyaan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Oke, dari Mas Miftahuddin Ahmad. Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sempat ya di bagian Google Form-nya, itu tadi ada kalimat nama foto kalau nggak salah, nama screenshot, itu non pengulangan atau non apa ya tadi Kak? Maksudnya seperti apa begitu? Karena saya kurang memahami dari maksud tulisannya begitu. Oke, baik. Langsung bisa dijawab oleh sama Mbak Dina Diningsi. Silakan, Mbak. Oke, bentar ya, saya cek lagi. Untuk yang 1, 2, 3 gitu ya, Mas, tadi berarti maksudnya. Yang di presensinya itu. Iya, jadi tadi kan Oke. nama, kemudian belakangnya underscore name begitu. Kemudian ada keterangan dalam kurung begitu, non apa gitu. Oh, Tadi gitu. saya kurang paham begitu maksudnya gimana. Untuk itu bukti presensi, kalau misalkan asisten ada yang mengirimkan lebih dari 1 bukti presensi, Boleh itu bantu menjawab. di belakangnya, di belakang nama, yang bukti yang kedua bisa dituliskan, dimengerti sampai sini, dari yang dia kirimkan kayak itu. Cukup 1 aja bisa sih. Suara saya patah-patah ya? Ya, sempat terputus tadi, Mbak. Oke. Mau diulangi lagi? Atau gimana? Bagaimana, Mas? Boleh diulang lagi aja Mbak, nggak apa, biar tadi kan putus. Oke.
Jadi untuk yang tadi, yang 1 dan 2 itu keterangan dari jumlah bukti presensi gitu. Jadi misalkan teman kalian menyertakan 2 presensi, itu dikasih angka 1 untuk bukti pertama, untuk yang keduanya dikasih angka 2 kayak gitu. Baik. Terima kasih Kak, sudah paham. Oke, baik. Tadi ada satu lagi yang mengajukan pertanyaan. Boleh resen lagi? Tadi ada 2 sepertinya. Pertanyaan Mas Agung tadi, Mas Wisnu. Oh ya, silakan. Untuk tadi ya pertanyaannya Mas kalau nggak salah, ya Agung Nugroho, untuk nama SS pengalaman semester kemarin pada malas untuk ganti nama, itu kalian informasikan cukup pakai NIM aja kalau memang misalkan malas banget. Soalnya kan kadang kalau kasih apa ya, sama sekali nggak dikasih bukti itu takutnya jadi bingung kan saat pengecekan data validasinya nanti. Jadi cukup NIM aja, semager-magernya tolong gantikan dengan NIM gitu. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Monggo barangkali ada yang mau tanya lagi. Ya, tadi dari Mas Benedictus tadi sempat resen. Silakan Mas. Oh ya, mau tanya untuk yang waktu kemarin kan dikirimin spreadsheet buat ngisi data sama yang ada TFT centang atau apa itu kan. Iya. Nah, mungkin ada yang belum tahu sama masih bingung, termasuk yang baru-baru kayak aku gini. Itu kalau rekeningnya bukan muamalat, diisinya gimana ya? Untuk rekening yang bukan muamalat itu cukup diisikan nomor rekening aja, nanti ditambahin dalam kurung nama banknya gitu. Oke deh. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Agar nanti saat waktu penugasan tidak ada masalah gitu. Wisnu, aku boleh masuk sebentar ya? Silakan. Oke. Selamat pagi teman-teman. Mohon izin ya, saya nggak open cam teman-teman karena di sini ruangannya gelap. Jadi kalau open cam kelihatan gelap banget, jadinya agak horor nanti ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu pada teman-teman yang sudah terpilih menjadi koor. Tadi sudah dijelasin ya tugas dan peran teman-teman sebagai koordinator itu apa saja. Terlebih mungkin ini di saat pandemi gitu ya. Mungkin koordinasi dari kalian kepada asisten juga tidak bertemu secara langsung. Mungkin nanti bahkan sering terjadi miskomunikasi. Nah, saran saya biar nanti teman-teman lebih akrab lagi pada teman-teman kalian asistennya, terlebih juga kalian di sini adalah leader ya, leader di dalam mata kuliahnya. Mungkin kalian setelah ini atau mungkin besok atau mungkin lusanya kalian boleh mengadakan meet di luar dari sini gitu ya, biar lebih akrab, biar lebih kenal dari satu sama lain. Terus mungkin tadi kan sudah dijelasin oleh Mbak Dini juga terkait dengan pembagian jadwalnya. Kemarin ada masukan dari salah satu pembina kita juga ya. Kalau bisa, itu kan pembagiannya kan ada dua asisten per kelas ya, 2 asisten per kelas. Nah, kalau bisa untuk pembagian asisten itu teman-teman bagikan dulu asistennya untuk satu kelas itu satu dulu gitu ya. Maksimalin tiap kelas itu ada asistennya ya gitu. Jadi misalkan nanti terjadi kekosongan asisten, nanti biar nggak sulit gitu ya, biar nggak terjadi kekosongan asisten maksudnya. Jadi misalkan nanti tiap kelas itu sudah terisi, nanti baru kalian boleh mengisi di asisten yang keduanya. Gitu. Jadi kita usahakan setiap kelas itu tetap ada asistennya, walaupun asistennya itu satu. Gitu. Kemudian tadi ya, dari evaluasi tahun semester kemarin itu banyak sekali asisten yang presensi menggunakan sistem, gitu ya, sistem tapi tidak terdata dengan yang manual. Nah, sebenarnya presensi dengan menggunakan sistem itu bisa ya teman-teman ya, bisa, tapi data yang kalian inputkan atau Bapak Ibu dosen menginputkan tim kalian itu sebenarnya masuk juga, tapi tidak terkolek oleh kita. Kita kemarin sempat menggunakan sistem juga, tapi terdapat data yang kalian inputkan itu tidak terdata oleh kita. Jadi nanti biar lebih aman, dosen itu biasanya minta ya, NIM-nya berapa gitu ya, namanya siapa, tetap diinputkan dalam sistem. Kalian okein aja gitu ya, okein. Terus jangan lupa juga setelah menggunakan sistem juga jangan lupa menggunakan presensi yang manual. Karena sebagai backup-nya, sebagai nanti pendataannya kita tetap menggunakan presensi yang manual. Gitu ya. Jadi misalkan nanti ditanya oleh dosen menggunakan yang presensi sistem,
tetap menggunakan yang presensi yang manual. Gitu. Terus mulai Senin besok kita sudah menjalani perkuliahan. Jadi usahain semangat ya teman-teman ya, semangat berbagi motivasi juga kepada asistennya. Terus kalian kan di sini berbagai sebenarnya leader ya. Jadi kalau ada terjadi permasalahan, baik itu miskomunikasi atau mungkin terjadi permasalahan dengan Bapak Ibu dosen, kekurangan kontak atau mungkin kontak dosennya tidak ada atau siapa, nanti silakan aja kita fasilitasi dengan adanya grup WhatsApp itu untuk kalian bertanya, untuk kalian berbagi keluh kesah ya. Mungkin next-nya atau mungkin 2 minggu sekali atau bahkan pertengahan mid atau setelah mid semester kita mungkin lebih banyak ngobrol-ngobrol gini aja ya, biar nanti kita saling curhat terkait permasalahan di asisten itu apa, biar nanti bisa kita saling beri masukan atau memberi solusi. Itu mungkin teman-teman ya, tetap semangat karena mulai Senin besok kita sudah menjalankan praktikum. Dan jangan lupa ikuti Tembes besok ya, Temu Besar Asisten di tanggal 25 dan diingetin untuk teman-teman asisten yang lain. Terima kasih. Oke, tadi dari Mas Bagas ada sedikit informasi penting. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kalau pernah ada yang masih bertanya, ini untuk presensinya sudah di-share di meeting chat ya, silahkan di akses saja itu link bit.ly-nya di https://bit.ly/presensi TK 2021. Baik, ada yang masih mau bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi dari Mas Agung Nugroho nih Mas, terkait cara menanyakan silabus yang baik dan benar. Baik, saya baca dulu untuk pertanyaannya. Tanya bagaimana menanyakan silabus ke dosen yang baik dan benar supaya tidak bertele-tele dan mengganggu waktu dosen, dan apa saja yang perlu dipertanyakan. Baik, saya persilakan kepada koordinator inti untuk memberi jawabannya. Silakan. Monggo Mas Ari barangkali mau jawab, yang public speak-nya bagus. Oke, terima kasih Mbak Didi. Buat itu ya, cara menanyakan silabus dosen yang baik dan benar itu sebetulnya biasanya dosen punya jam aktif masing-masing dari Senin sampai Sabtu. Diusahakan teman-teman ngechat sesuai yang udah pasti teman-teman itu udah pernah dosen yang baik dan benar itu waktunya kapan, timingnya jam berapa gitu. Dan ngelihat kondisinya dia masih sibuk atau enggak. Nah, kalau misalnya masih sibuk kan, kalau misalnya di jam-jam produktif kerja itu pasti sibuk. Nah, diusahakan benar ngechat di waktu-waktu umumnya dosen itu aktif di jam 7 pagi sampai jam 5 sore, intinya sebelum maghrib lah. Nah, teman-teman ngechat di kondisi saat itu aja. Untuk meminta silabusnya itu ya udah tinggal minta kayak misal nih, contohnya misal selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya siapa dari koordinator mata kuliah apa gitu kan. Saya izin bertanya, apakah untuk mata perkuliahan ini ada silabus, modul atau PS yang bisa acuan untuk pembelajaran praktikum ke depannya gitu. Karena nanti kita bakal review lagi, atau misalkan belum dibuat silabusnya, apakah ada yang bisa kita bantu untuk merancang materi atau outline perkuliahannya nanti kita pakai ke depannya itu apa aja. Itu teman-teman bisa eksplor lagi di situ. Jadi intinya kalau menanyakan silabus sama kayak itu ya, menanyakan tentang perkuliahan biasa ke dosen gitu. Jadi kayak detailnya mintanya sebelum kuliahan nih, kita kuliah tanggal 27. Nah, di tanggal 2 mulai besok atau mungkin mulai hari ini bisa tanyain ke dosen terkait gitu. Nah, benar kayak Mbak yang dibilang Mbak Anggita di chat, salam perkenalkan sampaikan tujuan chat, terima kasih gitu. Nah, jadi terkait silabus saya tanyakan sebelum perkuliahan, kayak misal tadi yang udah aku jelaskan juga, jadi terkait RPS, modul kalau misalnya belum ada, tanyain tentang outline atau mungkin mengajukan bantuan, karena koordinator ini biasanya dan teman-teman ASN biasanya mereka minta tolong dosen untuk modul itu, sedikit mungkin modul itu sih kalau jawaban dari ya. Atau mungkin dari Mbak Iza ada tambahan, silakan. Baik, itu dari Mbak Beta Wulandari, mungkin ada yang mau disampaikan, Mbak? Oke, aku nambahin dikit ya. Ini sebenarnya pertanyaannya nyambung sama Mas Agung Nugroho tadi. Nah, ini supaya
untuk komunikasinya ke depannya lancarnya, ini tidak hanya untuk koor juga, tapi ini pesannya juga untuk asisten yang lainnya. Jadi nanti ini khususnya untuk asisten yang belum kenal sama dosennya. Nah, pertama itu kita harus perkenalan dulu ya sama dosennya sebagai asisten di mata kuliah ini gitu. Jadi si dosennya itu tahu bahwa kita itu partneran sama si dosen tersebut kayak gitu. Nah, kemudian baru tanyakan silabusnya terus, dan jangan lupa untuk tanyakan juga bagaimana nanti perkuliahannya, apakah mungkin metodenya pakai Google Meet atau mungkin penugasan pakai Classroom atau mungkin tutorial pakai YouTube dan sebagainya. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya itu bisa mempermudah teman-teman. Oh, kalau pakai Google Meet presensinya aku bisa mudah pakai screenshot. Kalau aku pakai tutorial, kalau dosennya pakai YouTube tutorial, oh berarti aku nanti bisa bantu pakai grup WhatsApp kayak gitu. Nah, itu untuk mempermudah teman-teman juga. Dan juga ini mohon disampaikan sama teman-teman asisten yang lain ya, kan ini koor ini kan leadernya dari asisten permatkul ya. Nah, nanti disampaikan juga sama teman-temannya untuk disuruh menghubungi si dosen yang terkait. Ini kalau udah dapat jadwalnya, udah dapat dosennya, nah kalau bisa sebelum perkuliahan dimulai, teman-teman teman-teman perkenalan dulu sama dosennya, memperkenalkan diri sebagai asisten di mata kuliah apa, terus ditanyakan nanti bagaimana cara perkuliahannya, metodenya, kemudian kalau bisa ada tanya silabusnya kalau udah ada kayak gitu. Jadi itu untuk meminimalisir miskom supaya kedepannya itu teman-teman bisa saling enak koordinasi sama dosennya, dan untuk meminimalisir juga kalau ada masalah-masalah yang lain. Itu aja sih. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih. Baik, kita tadi sudah cukup jelas ya untuk cara berkomunikasi dengan dosennya. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin dari rekan-rekan koordinator Aspraknya? Mas Wisnu, saya boleh nambahin sedikit ya? Oh, silakan Mbak. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, Kak, itu presensinya yang isikan saya sebagai koor matkul atau teman-teman Asprak gitu ya. Nah, untuk presensinya, nanti yang isikan teman-teman kalian sendiri, jadi yang saat itu sedang akan melakukan sesi asistensi, dan kalian itu cukup bikin formnya, lalu kalau misalkan di awal-awal ya kan mungkin masih belum terlalu ingat sama jadwal ngasistennya, jadi tolong sekalian diingetin hari ini presensi, jangan lupa ya teman-teman kayak gitu. Terus juga, oh iya nanti untuk link-link yang kalian sebagai koor matkul harus isi datanya gitu akan saya bagikan di deskripsi grup koor ya, nanti bisa dicek. Terus juga di situ nanti kalian diharuskan mengisikan data diri sebagai koor juga. Oh ya, tambahan juga untuk koor matkul yang masih belum tahu aku sama siapa aja gitu, teman-teman asistenku itu siapa aja, nanti bisa tanyakan ke koor inti yang tadi ada kontaknya di PPT dicantumkan, bisa ditanyakan di situ, itu bagi yang belum tahu ya teman-temannya siapa aja gitu. Kasih. Baik, itu tadi sedikit informasi tambahannya. Ada yang masih mau mengajukan pertanyaan lagi untuk rekan-rekan koordinator asisten praktikumnya? Oh, kalau batas presensi gitu, ada batasnya nggak sih? Baik, silakan koordinator inti boleh menjawab. Silakan Baza barangkali mau menjawab. Bisa diulang pertanyaannya? Tadi waktu misalnya kelas, kan ntar asisten praktikumnya presensi. Nah, itu apakah ada batas waktunya? Bentar, nggak kedengeran. Oh, bentar. Apakah ada batas waktu untuk presensi? Oh, kalau batas waktu enggak, tapi diharapkan presensi di hari kalian ngasisten. Jadi kalau misalnya kalian presensinya ditunda-tunda dan nanti bakal numpuk gitu, itu tuh nanti bakal susah untuk teman-teman koor inti buat konfirmasi kalian beneran masuk apa enggak. Tapi kalau misalnya kalian hari itu kalian ngasisten, hari itu kalian juga presensi, itu lebih memudahkan sih. Jadi kita nanti konfirmasi ke kalian juga enak, dan nanti
apa ya, memperkecil resiko kalau misalnya kalian tuh jangan-jangan cuman resensi doang nggak masuk gitu kan. Itu aja sih. Jadi diharapin presensinya setelah atau ketika kalian ngasih stat. Oke deh. Baik, tadi sudah terjawab ya. Masih ada lagi yang mau ditanyakan untuk rekan-rekan koordinator asisten praktikum? Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dari rekan-rekan asisten koordinator. Baik, karena sesinya sudah mau berakhir ya, kita beranjak ke penghujung acara. Sebelum kita tutup, kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu dimohon untuk untuk rekan-rekan koordinator asisten praktikum bisa menyalakan kameranya dan jangan lupa untuk mengupload foto semi formalnya di Instagram dan tag @forumasisten. Untuk sesi foto langsung saja saya persilahkan untuk bagian teknisi acara agar bisa mengarahkan rekan-rekan koordinatornya. Kepada teknisi acara saya persilahkan. Baiklah, karena sudah selesai acaranya, saya ucapkan sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.